Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum SPT Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan asistensi praktikum mengenai morfologi batang. Silakan dibuka buku praktikumnya, buku petunjuk praktikumnya. Kita sesuaikan dengan buku petunjuk yang sudah direvisi. Baik, sebelum praktikum dimulai, mari kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk praktikum morfologi batang sesuai dengan petunjuk praktikum yang sudah direvisi, maka ada 3 jenis praktikum, yaitu praktikum A, planta akaulis, praktikum B, permukaan bentuk habitus arah tumbuh batang pokok, cabang batang dan tipe percabangan batang, dan praktikum yang C yaitu metamorfosis batang. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dulu. Kita mulai dari yang pertama yaitu planta akaulis. Nah, tujuan dari percobaan planta akaulis ini adalah untuk menentukan planta akaulis. Jadi, planta akaulis, planta itu tanaman, A itu tidak, kaulis itu batang. Jadi tanaman yang tidak berbatang. Apakah benar tanaman itu ada yang tidak berbatang? Nah, kita akan lakukan percobaan ini dengan bahannya hanya satu saja, yaitu siapkan tanaman sawi. Tanaman sawinya boleh sawi hijau, boleh sawi putih, boleh sawi apapun. Kemudian langkah kerjanya sama persis dengan yang ada di buku petunjuk yang sudah direvisi, yaitu amati dan tentukan batang dan tempat perlekatan tangkai daun pada batang. Setelah Anda amati, Anda gambar hasil pengamatan Anda dan tulislah pula klasifikasi dari masing-masing tanaman. Jadi Anda ambil sawi, tumbuhan sawi. Kalau mau cabut dari tanamannya boleh. Nah, pastikan bagian bawah atau bagian atas dari akar ya itu terbawa. Jadi tidak tertinggal. Nah, ini contohnya sawinya. Ini saya pakai sawi hijau. Ya, kemudian Anda amati tempat perlekatan tangkai daun pada batang. Perlekatannya ini kan tangkai daun ya. Tangkai daun pada batang. Perlekatannya diamati. Oke. Kemudian Anda lihat, diamati, digambar. Nah, seolah-olah ini memang tidak ada batangnya ya kan? Kenapa demikian? Karena batangnya pada sawi itu sangat pendek, yaitu di bawah pangkal dari perlekatan daun ini sampai di atas leher akar. Jadi letaknya itu di bawah di sini. Ya, kebetulan ini terpotong dan itu lebih pendek daripada yang di atas ini. Sehingga seolah-olah tanaman sawi ini disebut sebagai tanaman yang tidak ada batangnya, padahal ada batangnya tetapi pendek. Oleh karena itu sawi disebut planta akaulis. Lanjut untuk yang praktikum B. Praktikum B yaitu permukaan bentuk habitus arah tumbuh batang pokok, cabang batang dan tipe percabangan batang. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati dan menentukan permukaan batang, bentuk batang, habitus tanaman, arah tumbuh batang pokok, cabang batang dan tipe percabangan batang. Nah, untuk bahan-bahan di praktikum B ini hanya beberapa saja yang saya sampaikan di video ini sebagai demonstrasi, sedangkan bahan yang lainnya silakan mengikuti langkah kerja yang ada pada contoh yang akan saya demonstrasikan. Di sini saya hanya menyediakan sawi, kemudian bayam, ketela, rambat atau ubi jalar, kemudian jahe dan rumput teki. Nah, cara kerjanya adalah sama seperti di buku kalian. Yang pertama adalah amati dan tentukan permukaan daun. Misalnya ini Amaranthus sp atau bayam. Anda tentukan permukaannya.
permukaannya bagaimana, mengkilat atau tidak, dan seterusnya, berambut atau tidak, bersisi atau tidak, diisikan di tabel di halaman 3. Sudah ada contoh tabelnya. Kemudian untuk bentuknya Anda harus membuat potongan melintang. Kalau itu susah ditentukan. Kalau untuk bayam gampang ya, ini bentuknya berarti bulat ya. Atau kalau mau meyakinkan, boleh Anda potong melintang pakai pisau biasa ya. Sudah dipotong melintang, Anda lihat dari atas bentuknya seperti apa. Oke, itulah bentuk dari batangnya. Kemudian habitusnya ada habitus tanaman ya, ada herbaceous atau perdu atau pohon. Nah, Anda lihat kalau bayam Anda Anda pencet-pencet begini ya, berair ya, dia sudah kelihatan sekali dia herbaceous. Kemudian arah tumbuh batang pokoknya bagaimana? Di teori kemarin sudah disampaikan juga, termasuk percabangan batangnya atau tipe percabangannya. Nah, itu silakan dituliskan di tabel. Begitu juga untuk sawi, ketela rambat tanamannya ya, harusnya bukan umbinya. Ini nanti kita gunakan untuk yang poin C. Kemudian untuk rumput teki, jika Anda susah untuk menentukan bentuk batangnya, jangan lupa ini dipotong melintang. Jadi batang itu tidak semuanya bentuknya bulat. Contohnya di rumput teki, kalau Anda potong melintang, Oke, dilihat dari atas maka bentuknya adalah segitiga. Jadi dari sini Anda bisa menyimpulkan bahwa batang itu tidak selalu bentuknya bulat. Begitu. Kemudian lakukan hal yang sama untuk jenis spesimen yang lainnya yang ada sesuai dengan di petunjuk praktikum. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan asistensi praktikum di bagian C. Di bagian C ini kita akan praktikum tentang metamorfosis batang. Nah, untuk alat dan bahannya sudah tersedia sesuai dengan yang ada di buku petunjuk praktikum Anda. Nah, metamorfosis batang itu artinya adalah perubahan bentuk atau jadi perubahan bentuk yang terjadi pada batang itu disebut metamorfosis batang. Metamorfosis batang seperti yang sudah ada di teori kemarin, ada umbi batang atau tuber kalogenum, kemudian ada cakram atau diskus, kemudian ada rimpang atau rhizome, cladodia, ada filocladia, dan ada duri dahan. Nah, bahan untuk praktikum hari ini itu ada beberapa. Yang pertama dari sini ada kaktus, ya. Kemudian ada bawang merah, kemudian ada jahe, kemudian ada batang bugenvil, kemudian ada ubi jalar, Ipomea batatas, kemudian ada tanaman euphorbia atau bunga euphorbia, batangnya saja, kemudian ada batang mawar. Nah, langkah kerjanya seperti yang ada di petunjuk praktikum. Jadi yang pertama adalah Anda amati masing-masing spesimen tadi. Kemudian berdasarkan pengamatan Anda, berdasarkan ciri-cirinya hasil pengamatan Anda, tentukan masing-masing spesimen ini termasuk jenis metamorfosis batang yang. Oke, jadi di deskripsinya itu Anda terangkan ciri-ciri dari metamorfosis batang tadi. Jadi Anda bisa menentukan itu termasuk jenis metamorfosis batang tersebut, itu cirinya apa? Itu di kolom deskripsi. Kemudian nanti di di kesimpulannya Anda tentukan spesimen ini itu jenis metamorfosis batangnya apa. Begitu ya.
Misalnya ini bougainville misalnya. Nah, di bougainville ini Anda lihat ya, ini ada duri batangnya, metamorfosisnya. Kemudian ini di mawar juga iya, Anda lihat. Kemudian ini ada cladodianya. Ya, kemudian ini adalah umbi batangnya. Terus dan seterusnya. Nah, kalau sudah, itulah tadi serangkaian acara praktikum SPT untuk morfologi batang. Jadi di praktikum ini terdiri dari 3 bagian tadi. Selamat berpraktikum, semoga lancar praktikumnya. Jangan lupa laporan praktikum dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum ini berlangsung. Demikian asistensi praktikum SPT untuk materi morfologi batang. Sampai ketemu lagi di praktikum selanjutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.